Kau bilang. Akhirudin Hasibuan dilacak sumber kekayaan. Sobat, untuk melihat langsung gudang solar hanya berjarak 4 rumah dari kediamannya. Ken Admiral untuk pertama kalinya muncul ke publik dan berbicara kepada saya, Abraham Silaban. Ini semua karena pemicunya adalah perempuan, Ken. Rebutan perempuan, gimana, Ken? Nengok dia, diantuk-antuk. Habis itu dibilang, apa? Dibilang, diludahin mukanya. Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak mantan pejabat kepolisian AKBP Akhirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral terus bergulir dan menyita perhatian publik. Senin 8 Mei 2023, proses rekonstruksi dilakukan di depan gedung Subdit 4 Renakta Polda Sumatera Utara. Sebanyak 27 adegan diperagakan, mulai dari awal kejadian, komunikasi antara Aditya dan Ken Admiral, pemecahan spion mobil milik Ken Admiral, serta pemukulan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Proses rekonstruksi pun dilakukan cukup panjang, mulai dari pukul 10.25 waktu Indonesia Barat hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk menggali fakta dan kebenaran serta kesesuaian barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik selama pemeriksaan berlangsung. Dalam rekonstruksi dihadirkan total 13 orang saksi termasuk kedua tersangka. Walaupun ada ketidaksesuaian keterangan di antara saksi dan korban terhadap tersangka yang kita persangkakan, tetapi itu tidak berubah daripada alur dan fakta persesuaian dengan pasal-pasal yang kita sangkakan saat ini. Untuk menguak lebih jauh kasus penganiayaan ini, saya Abraham Silaban langsung mendatangi lokasi di mana Ken Admiral dihabisi oleh Aditya Hasibuan, seperti yang terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Sobat, episode AB Plus kali ini hadir langsung dari tempat kejadian perkara penganiayaan terhadap Ken Admiral yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Ini adalah titik di mana Ken dipukuli, diinjak-injak oleh Aditya. Dan percaya atau tidak, ini semualah yang membuka kepada publik berbagai kasus lainnya yang dinilai punya benang merah dari sini semua, termasuk dugaan kekayaan tak wajar yang dimiliki oleh AKBP Akhirudin Hasibuan, gudang solar ilegal, dan mobil mewah, kendaraan mewah yang dimilikinya yang sudah disita oleh polisi. Tapi dari mana ia dapatkan itu semua saya akan ungkap nanti, termasuk saya akan bicara kepada Ken Admiral untuk pertama kalinya muncul ke publik dan berbicara kepada saya, Abraham Silaban. Saya buka semuanya untuk Anda di AB Plus. Tak jauh dari tempat kejadian perkara, saya berjalan menuju sebuah gudang penyimpanan solar ilegal, di mana AKBP Akhirudin Hasibuan disinyalir menerima setoran sebesar 7,5 juta rupiah per bulan dari PT Almira Nusaraya selaku pemilik gudang. Tak hanya diberhentikan dari jabatannya di kepolisian, tapi AKBP Akhirudin Hasibuan juga dilacak sumber kekayaan. Kekayaannya salah satunya adalah gudang solar yang ada di belakang saya saat ini. Hanya berjarak 4 rumah dari kediamannya. Saya akan ajak Anda, sobat, untuk melihat langsung gudang solar yang ada di Jalan Karya Dalam di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Sobat, ada garis polisi di sini tentu saja, tapi kita masih bisa mengintip di sini. Dari dalam, saya bisa memastikan bahwa betul tempat ini sudah disegel, baik itu barang bukti yang juga tertinggal di dalamnya, semacam mobil box, dan juga ada gudang yang
juga di garis polisi. Sobat, di tempat ini nampaknya memang cukup luas ya, 1000 meter persegi kurang lebih, dan disebutkan inilah tempat di mana solar ditimbun, dan dipastikan hampir setiap hari mobil box yang ada di dalam yang diduga menjadi tools ataupun alat untuk menimbun, sekali lagi, menimbun BBM jenis solar, sudah dipastikan oleh pihak Pertamina bahwa ini tidak berizin. Dan itu juga diamini oleh Polda Sumatera Utara, bahwa apa yang dioperasikan di sini tidak berizin sama sekali. Dan menariknya, disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa AKBP Ahirudin Hasibuan hanya bertindak sebagai pengawas saja, yang digaji 7,5 juta per bulan oleh PT Almira. Ini yang harus didalami, karena betulkah kemudian ia hanya bertindak sebagai pengawas? Dari pengakuannya yang hanya dapat 7,5 juta per bulan. Dan kami juga dapatkan informasi bahwa nilai keuangan yang dihasilkan dari sini ratusan juta per hari. Bersebelahan dengan gudang solar, saya lihat nampaknya ada bengkel. Dan kita langsung tanyakan kepada pihak bengkel, apakah betul ada aktivitas mencurigakan. Bang, izin bang, sorry ganggu bang. Ya, bang. Bang, mau nanya bang, itu gudang solar udah lama ya bang? Sini, Kalau saya di sini dari tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2 tahun yang lalu ini udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, abang udah kerja 2 tahun di sini. Udah 2 tahun di sini. Oke. Ada yang mencurigakan nggak sih bang di sebelah itu bang, bahwa aktivitas penimbunan solar segala macam BBM bang? Kalau kita tidak terlalu memperhatikan sebelah, kita lebih fokus memperhatikan kerjaan kita sendiri. Kan begitu. Oke. Karena kita di sini juga tidak mau yang namanya terlalu mencampuri Ya. kepribadian orang. Oke. Tapi yang jelas abang tahu atau kenal dong dengan Pak AKBP Ahirudin Hasibuan? Kalau kenal sih ya kenal, tapi namanya kita jiran, ini kan hanya sekedar kenal gitu-gitu aja. Sementara kan kasta kita kan beda. Oke. Dia orang berpangkat dan orang beruang, sementara kita si kuli, kan gitu kan. Kalau mobil truk box itu bang, truk box bawa solar keluar masuk itu aktivitasnya sering nggak abang lihat? Kalau Masuk ada ya? sih ada, tapi saya nggak begitu memperhatikan satu hari berapa unit yang keluar masuk. Satu Selain tanah di sebelah yang dikuasai sama rumahnya, ada lagi nggak sekitaran sini yang abang dengar yang di harta kekayaan beliau atau properti atau aset tanah segala macam? nggak ada, setahu saya sih nggak ada. Cuman ini 2 aja ya? Cuman ini dua. Oke. Makasih Bang Ivan. Ya, Thank you. sama-sama. Maaf mengganggu Bang Ivan ya. Sekali lagi makasih Bang ya. Kotor ya? Nggak apa-apa Bang. Thank you Bang. Ya. Yang paling punya wewenang untuk memberikan jawaban adalah pihak kepolisian. Sobat, Dirkrimsus Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa gudang solar itu dikuasai dan dimiliki oleh PT Almira, sehingga direkturnya dijadikan tersangka. Polda juga mencari celah untuk dugaan gratifikasi terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan yang disebutkan mendapatkan uang setidaknya setiap bulan 7,5 juta rupiah. Meskipun kemudian fakta itu agak diragukan oleh publik, kita akan dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Teddy Marbun. Untuk sementara ini tersangkanya masih PT Admiral. Kita masih melakukan pendalaman terhadap direktur utamanya atas nama Edi. Ini masih berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dengan dugaan di awal bahwa Saudara AH ada menerima gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi. Ini kita akan cross check dengan yang memberi. Pak, artinya Pak di sini Pak bahwasanya solar yang berada di dekat rumahnya tuh dia hanya sebagai pengawas bukan pemilik gitu Pak. Bukan, ya dia pengawas. Karena ini Pak 7,5 itu per bulan Pak. nah, ini baru pengakuan dia per bulan. Ya. Terkait dengan ada informasi HSB Company itu Pak yang disebut pemilik AH itu seperti apa Pak? Harus sudah dalam kedua? Nggak ada. Bang, betul nggak ini urusan semua karena perempuan ini? Tidak jauh dari gudang solar, hanya berjarak 100 meter,
ada kontrakan di sini, ada rumah petak lah ya di belakang saya yang diduga kuat menjadi tempat tinggal ataupun kediaman dari penjaga gudang solar tersebut. Dalam tanda kutip karyawan AKBP Ahirudin Hasibuan. Saya dapat informasi sebetulnya sobat bahwa yang bersangkutan sudah meninggalkan kediamannya bersama dengan anak dan istrinya. Saya tahu alasannya mengapa, tapi kita akan lihat seperti apa kediamannya. Sobat, ini adalah gembok yang memastikan bahwa kediaman penjaga gudang solar ilegal yang dikendalikan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan sudah tidak ditinggali lagi. Kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan tinggal bersama dengan anak dan istrinya. Namun setelah gudang solarnya disidik ataupun ditangani oleh Polda Sumatera Utara, yang bersangkutan mengajak anak dan istrinya minggat atau meninggalkan rumah sementara. Izin Bu, saya nanya, dengan Ibu siapa Bu? Salmia. Ibu Salmia. Bu Salmia, yang tinggal di sini betul yang jaga gudang solar ya, biasa Bu? Memang saya pun kurang tahu ya. Saya pergi malam, pulang pagi. Oke. Nah, nggak tahu. Ketika ini pun nanti mau pergi bentar lagi. Oke, tapi benar ya Bu katanya yang jaga di sini ya? Iya, benar. Oh benar ya, oke. Masih ada nggak orangnya Bu? Nggak ada. Udah berapa hari Bu? Nggak tahu lah, Pak. Pulang kosong, malam pulang kosong. Oke Bu. Makasih ya Bu ya. Iya, iya, iya. Tinggal sama siapa di sini Bu orangnya Bu? Suami istri dan anaknya. Suami istri dan anaknya. Yang tinggal di sini betul adalah penjaga gudang solar yang dikendalikan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Saya akan ke kediamannya. Kita akan lihat langsung kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Sobat, saya Abraham Silaban hadir di kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Saya di depan kediamannya. Ini adalah menjadi tempat kejadian perkara di mana Aditya Hasibuan disangka dan sudah menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap korbannya Ken Admiral. Dan dari sinilah semua kasus itu bermula. Saya coba akan lihat kediaman yang begitu megah ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat rumah ini sangat luas. Bahkan bisa dikatakan cukup luas di Jalan Karya Dalam di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan kita akan coba bertamu baik-baik ke kediamannya. Tampaknya terkunci rapat. Kediamannya terkunci rapat, kawan-kawan. Kita hadir di sini untuk menggali informasi dan tentu saja minta keterangan dari pihak keluarga setelah AKBP Ahirudin Hasibuan diberhentikan tidak dengan hormat dan diselidiki berbagai macam kasus lagi, diantaranya dugaan gratifikasi dan kepemilikan harta tak wajar. Namanya belum ada yang menanggapi, sobat. Assalamualaikum, Pak, Bu. Tidak tahu ada orang ataupun tidak, tapi yang jelas belum ada respon. Kita coba akan cari informasi lebih lanjut mengenai ini. Sobat AB Plus, Sobat Abraham Silaban, saya hadir langsung di kediaman Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan tersangka penganiayaan Aditya Hasibuan di depan kediamannya dan disaksikan langsung oleh ayahandanya AKBP Ahirudin Hasibuan. Kediaman Ken Admiral, di depan pintu masuknya saat ini saya berada di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, di Komplek Tasbih 2. Dan saya akan masuk, saya akan bertemu dengan orang tua Ken Admiral, Bu Elvi, yang barangkali kita kerap lihat, dan saya merasa terhormat diundang dan berada bersama-sama dengan pihak keluarga di sini. Assalamualaikum, selamat malam Bu Elvi. Ya, malam. Selamat malam, Bang. Iya. Dengan Abang siapa namanya? Adam.
Bang Adam. Iya. Bang Adam ini adalah abang dari Ken Admiral. Ken Admiral. Iya. Oke, Bang Adam, terima kasih sudah menerima kami, Bang Iya, Adam. silakan. Dan Bu Elvi sekali lagi terima kasih ya Bu Elvi sudah menerima kami ya. Oke, pertanyaan publik pasti yang paling awam adalah di mana Ken Admiral saat ini? Kenapa setelah video merebak dengan luas, Ken nampaknya tidak muncul ke publik? Barangkali yang punya jawaban itu adalah orang tuanya. Bu Elvi, di mana Ken ya Bu? Ken sekarang masih kuliah di Manchester, UK. Oke. Jadi memang nggak di sini, memang sekarang lagi ujian di sana. Oke. Artinya Ken sedang berkuliah, tapi Ken mengetahui betul bahwa saat ini penganiayaan terhadap dirinya menjadi perbincangan yang begitu hangat, perbincangan publik, betul ya Bu ya? Tahu ya, dia ikutin di sana, YouTube juga di UK ya. Oke, termasuk proses pemeriksaan dan pemberian penggalian keterangan dari pihak yang berwajib juga diikuti oleh Ken ya, kooperatif ya? Iya, ada. Pakai Zoom. Pakai Zoom? Pakai Zoom ya. Zoom kemarin sidang kode etik juga. Pakai Zoom. Ya. Oke, kita sambil duduk, Sobat. Berarti Mas Adam ini abang Ken ya? Iya, Abang Ken nomor? Saya abang yang pertama, kami berlima. Paling sulung ya? Iya, jadi nomor 4 dari 5 bersaudara. Jadi saya di atas Ken. Pernah menyangka nggak bahwa pada akhirnya mendatangi kediaman dari tersangka berbuah nggak baik pada adik Anda? Nggak pernah nyangka ya, soalnya Ken juga nggak bilang ke saya kalau dia itu manggil kawannya gitu. Maksudnya manggil kawan saya Rio dan Fajar gara-gara dia mau menyelesaikan kasus itu mungkin secepat mungkin. Gara-gara menurut saya sebagai anak umur 19 tahun untuk minjem mobil orang tuanya dan itu dirusak oleh orang lain. Jadi dia mau kasus itu selesai secepatnya. Jadi abang yang jelasin bahwa niat datang ke situ bukan buat keonaran subuh-subuh jam 2 pagi gitu, tapi yang jelas ingin minta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban. Oke. Bang, betul nggak ini urusan semua karena perempuan? Oh, kalau dibilang itu sih udah pasti enggak ya. Soalnya ujung ceritanya Ken datang ke rumah itu untuk minta pertanggungjawaban kenapa si Adi tiba-tiba datang di SPBU, tiba-tiba nonjok si Ken. Setelah dia nonjok, dia pecahin kaca spion, itulah yang buat kenapa Ken sampai datang. Mungkin kalau cuman pukul Ken mungkin bakalan nggak harus datang ke rumahnya ya. Soalnya ini lebih ke ketakutan anak kepada orang tua. Makanya dia datang. Ini sebetulnya sudah pada kenal nggak sih Bang? Siapanya? Antara Ken Admiral, adik Anda, dengan tersangka Aditya Hasibuan? Kalau setahu saya orang itu kenal, cuman tidak dekat. Oh, udah lama kenal sebetulnya ya? Udah lama kenal ya, mungkin kan be-follow di Instagram gitu kan. Cuman be-follow di Instagram kan belum tentu itu kawan dekat kita semua gitu. Banyak yang berspekulasi awal mula dari penganiayaan dan lain sebagainya adalah karena dalam tanda kutip ya persaingan untuk mendapatkan hati wanita idaman gitu. Itu betul nggak? Enggak lah kalau kayak gitu. Soalnya bahasanya Ken cuman mencari tahu apa yang terjadi saat itu kepada Aditya karena Ken kenal sama Aditya, makanya dialah yang ditanya. Baru nggak tahu kenapa respon Aditya di situ mungkin kurang mengenakan dan tiba-tiba dia yang datangi Ken. Padahal jelas-jelas dari yang beredar itu nggak ada di situ tertulis kalau Ken itu mau ngajak main, duel atau apapun itulah yang disebarkan di media. Disebutkan bahwa yang terjadi itu bukan penganiayaan, bukan pemukulan sepihak, tapi yang terjadi adalah one on one, duel 1 lawan 1, gladiator lah gitu. Menurut Abang gimana? Lucu aja sih menurut saya gitu. Karena kita semua bisa lihat ya dari video yang udah beredar itu gimana Bapak si Aditya, si Akhirudin itu menghalangi teman saya yang ingin memberhentikan itu satu. Baru kalau di Medan ini bahasanya ngomong kotor itu memang kan nggak baik sebagai orang tua ataupun publik untuk melihat itu. Cuman hal-hal yang dibilang sama Ken itu oke, salah. Cuman itu nggak sesuatu yang membenarkan apa yang si Aditya buat ke si Ken. Oke. Itu dari Bang Adam, saya ke Bu Elvi ya. Dari pihak berseberangan menyatakan bahwa datang ke rumah berbondong-bondong bawa rombongan jam 2 pagi. Ini dianggap lancang dan mengganggu suasana hati orang yang sedang beristirahat di malam hari. Bagaimana Ibu menjawabnya?
Ken posisi berdarah, kenapa masih mau masuk ke rumah itu? Oh tante, kami kan ada senjata di posisi belakang. Dibilang, masuk kalian, ini perintah. Dari pihak berseberangan menyatakan bahwa datang ke rumah berbondong-bondong bawa rombongan jam 2 pagi. Ini dianggap lancang dan mengganggu suasana hati orang yang sedang beristirahat di malam hari. Bagaimana Ibu menjawabnya? Itu saya rasa nggak benar juga, Mas. Karena Ken sama Adit jam 11 malam gitu masih WhatsApp ngasih tahu itu kaca spionku sama samping-sampingnya ganti ya. Tapi respon Adit di WhatsApp, I don't know, dia bilang. Baru Ken bilang, artinya di situ Ken nengok dia justru yang nendang mobil yang pukul kok Mas bilangnya I don't know. Nah berarti kan udah ngeliat sinyal nih, kenapa nih, apa nggak mau dibayar? Nah sesudah itu jam mungkin mau dekat jam 12 malam lewat masih ada Ken nanya maksudnya rumah Adit di mana gitu kan? Dia bilang di Johor. Berarti asumsi saya itu jam 12-an, hampir jam 1:30, jam 1-an itu masih ada WhatsApp Adit dan Ken. Berarti posisinya jam 12 lewat dia masih ada WhatsApp. Berarti kan belum tidur itu. Cerita sedikit soal video itu. Pertama kali Ibu melihat video itu dan bagaimana kemudian ini mengganggu kebatinan seorang ibu. Jadi malam hari raya, ini sorenya sekitar jam 4 lewat, itu ada, kita anggap kurir lah ya, ada kurir ngantar paket di amplop coklat yang menerima paket anak saya yang perempuan. Oke. Terus karena hari itu kan banyak parcel dari customer, jadi semua parcel diletakkan di atas meja, termasuk ada surat dalam amplop diletakkan juga di atas meja. Nah terus anak saya yang perempuan naik ke lantai 2, dia mungkin tidur entah apa saya nggak tahu. Terus kita pulang dari Sun Plaza sama papanya, baru Ken lagi nonton TV di ruang tengah. Ken bilang, "Pak, itu ada surat untuk papa." Ya udah, habis ngomong itu si papanya sholat dulu segala macam, baru Ken naik ke atas, baru buka surat amplop itu. Pas kita buka kita tengok itu USB yang kecil itu warna merah. Baru papanya bilang, "Ada apa nih ya?" Saya juga langsung besar, berdebar jantung saya. "Ada apa nih kok ada kayak gini?" Saya pikir saya nggak nyangka itu apapun. Saya cuma susah, ada apa ini? Pengirimnya anonim? Anonim itu apa ya? Tidak tahu siapa pengirimnya? Oh iya, nggak tahu. Yang tahu dia pakai motor hitam, abu-abu sama kayak ada merah gitu. Pas dibuka itu langsung muncul ada kotak-kotak 3 biji. Suami saya klik satu, terus kita nengok, rupanya kayak gini, rupanya dipukul, seperti ini. Wah, udah mulai saya membayangkan, betul ternyata Ken bilang. Tadinya saya kan masih namanya anak muda kan, takut nanti dia bohong. Ternyata betul dia dipukul. Udah, saya nggak yang itu kali. Ya udahlah, dipukul dia, ya udah. Terus begitu kedua, itu begitu saya lihat dia sudah di lantai, baru sudah kepalanya gini dijambak, dihantukkan ke aspal. Nah itu saya udah langsung saya langsung udah nangis. Terus saya nengok darahnya kan basah, udah ngalir kan di situ. Tapi ganas sekali si Aditya ini. Habis itu udah, baru yang kedua kan cepet kali itu ya videonya. Baru yang ketiga, nah itu yang saya langsung nengok dia diantuk-antuk. Habis itu dibilang diludahin mukanya. Habis itu diantuk lagi ke aspal, baru ditendang kepalanya, dipijak-pijak gini. Itu saya udah nggak tahu bilang lagi. Habis itu ada bapaknya di situ, Rio berupaya kan nolong itu ya Mas, untuk maju nolong. Baru Pak Akirudin dorong Rio. Habis itu Rio sampai mohon gini, maksudnya mohon sama Aditya jangan. Tapi Aditya
sempat ada keluar kalimat entah untuk siapa maksudnya, aku matikan nanti ya katanya gitu. Apakah mau dimatikan Ken kalau diminta tolong, entah mau matikan siapa. Tapi tetap terus dipukul, ditendang kepalanya, terus ditinju pakai sekuat tenaganya. Itu saya rasa itu bukan lagi penganiayaan, memang mau dimatikan mungkin ada. Misalnya Pak, kita anggaplah pembenaran dari Bapak Akhirudin bilang itu 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1, dibiarkanlah si Aditya dengan anak saya di jalan itu. Jangan ada satupun yang boleh lihat. Semua masuk ke dalam. Biarkan dia di tengah jalan itu Pak berdua. Jadi anak saya nggak ada tekanan, si Aditya nggak ada tekanan. Itu baru namanya 1 lawan 1 Pak. Jadi saya tanya sama Ken dan sama semua yang ada sebelah Ken itu, kalian udah habis dipukul-pukul kayak gitu, Ken posisi berdarah, kenapa masih mau masuk ke rumah itu? Oh tante, kami kan ada senjata di posisi belakang, dibilang masuk kalian, ini perintah. Siapa yang pegang senjata itu? Yang pegang senjata nggak tahu namanya, tapi di antara kawan Adit yang berempat itu kalau nggak salah, salah satu di situ. Jadi dia di situ yang pegang senjata lain. Jadi Pak Akhirudin sudah menyusun semua skenario, yang pegang senjata lain, yang ngambil video lain, semua sudah ada. Waktu tanggal 22 itu kan udah ketahuan. Saya suruh dia, karena saya masih di Jakarta, paginya saya suruh dia foto mukanya dulu. Dia nggak mau buka selimut. Akhirnya saya marah, saya suruh buka. Baru saya suruh foto mukanya, udah lihat mukanya. Baru ambil sisi kiri, ambil kanan, baru itu kenapa? Dijahit mah, kepalanya pelipis dia bilang. Nah terus, ada nggak pergi visum? Belum mah, belum buat laporan. Kenapa kamu nggak buat laporan polisi? Kami dibawa tadi mah ke belakang, ke depan pondoknya Bapak Aditya. Di situ udah dibuat mah, dibilang damai, jangan berantem. Nah jadi itu Mas udah diskenariokan semua Mas. Siapa yang pertama kali inisiasi pelaporan? Saya suruh Ken. Saya bilang, Ken kan bilang ini mah kata Bapak Aditya mah udah damai. Kamu dipukul, ditontonin, dipijak seperti itu. Kalau tadi peluru itu Ken yang pegang itu terlepas dia, kamu tuh nggak hidup sekarang ini. Kamu tuh ada orang tua damai itu bukan bisa didamai sama kamu anak 19 tahun. Ada mamamu yang harus hadir. Minimum ada orang tua yang harus menyaksikan. Jangan dikasih uang 1 juta, dipikir 1 juta tuh apa? Jahit kepala 1 jahitan aja nggak cukup. 1 juta untuk ramai-ramai atau 1 juta 1 orang tuh amplopnya? 1 juta dikasih, ya maaf cakap dibilang, ya uang. Dibilang 1 juta untuk bawa kayaknya nggak punya beban kali tuh kasih ini 1 juta bawa berobat. Seperti itu. Betul nggak Bu? Setelah laporan masuk nggak ditindaklanjutin? Jadi tanggal 22 malam kita lapor. Sudah kita lapor 22 malam. Pihak Ken lapor, terus dia penyidiknya, bukan penyidik ya, saya nggak tahu pihak kepolisian situ ke TKP dan segala macam. Malam itu juga diminta BAP saksi-saksi, artinya sekedar BAP dulu, sudahlah malam itu. Baru saya tunggu besok harinya, kita tanya juga gimana perkembangannya. Oh ya, lagi masih dalam proses. Saya rasa iyalah, cuma baru berapa hari. Baru ada dikasih surat, kalau nggak salah surat ada dikirim, dikasih tahu bahwasanya mau dipanggil nih saksi-saksi. Nah jadi saya bilang, Pak kalau boleh manggil saksinya boleh nggak Pak, lebih cepat Ken dulu, karena Ken kan harus balik Pak mau ujian. Oh nanti Bu, nggak bisa sekarang, nanti waktu kami perlukan baru kami panggil. Saya mohon sama penyidiknya, Pak nanti dipanggil kan Pak, dia sekolahnya kan jauh, gitu. Biaya saya pulangkan dia ke sini bagaimana? Ya tapi sekarang belum dibutuhin. Dari bulan Januari sampai dari bulan Desember 2022 sampai bulan akhir Maret, saya rasa nggak ada keadilan untuk saya sama sekali. Dengan begitu ini dilimpahkan, saya melapor ke Polda, mungkin di Polda lah saya bisa dapat keadilan ini. Ya saya bisa dibilang ini suatu, saya tidak mengharapkan ini panjang seperti ini, nggak ada mengharapkan. Hanya saya mau janganlah karena anak AKBP, janganlah karena saya ini bukan siapa-siapa, kan itu aja tadinya yang saya mau. Tapi saya
bukan ada satu kegembiraan Pak Khairuddin sampai di begini, nggak ada Mas. Betul-betul nggak ada niat ke sini. Cuman ya semua ini ya udah terjadi. Bu, dalam perjalanan Ibu mencari keadilan untuk anak Ibu, betulkah bahwa kediaman Ibu ini, tempat Ibu tinggal bersama dengan keluarga, diteror orang? Itu mungkin sekitar tanggal 28, lebih kurang saya udah lupa. Nah, ya itu benar, kita nggak tahu apa orang iseng atau apa, tapi ya itu di jam 3-an itu ya dilemparin sama jeruk perut rumah. Nah, habis itu ditaruh bunga-bunga yang wangi-wangi di depan rumah. Nah, di halaman rumah ini, Bu? Iya, depan rumah. Di halaman rumah, persis sekali mau naik tangga di tengah-tengahnya. Setelah kasus ini bergulir, viral atau sebelumnya? Sesudah viral ya, sesudah viral. Soal CCTV, Ibu juga sebutkan bahwa akan meminta pertanggungjawaban dibukanya CCTV di kediaman Khairuddin Hasibuan. Betul ya, Bu? Betul. Sebenarnya kan kalau memang yang lebih tahu apa yang terjadi itu kan CCTV di rumah Pak Khairuddin kan pasti ada. Nggak mungkin rumah semewah itu nggak ada CCTV. Oke. Dan dari CCTV itu bisa kelihatan semuanya? Betul, bisa kelihatan. Bener nggak ada senjatanya. Apapun semua di situ akan ada pembuktian. Bang Adam, Abang ikutin ketika disebutkan ada senjata yang dipegang. Senjata laras panjang. Dan pada akhirnya Polda Sumatera Utara dan tim yang bekerja menemukan senjata laras panjang itu. Untuk senjata benar adanya. Senjata laras panjang? Senjata laras panjang. Oke, Anda lihat dengan kasat mata, dengan mata kepala sendiri ada senjata laras panjang? Dengan mata kepala sendiri. Diletuskan enggak, cuman dia mengarahkan ke kami. Apa artinya bagi Bang Adam dan keluarga? Jadi kalau saya pribadi, saya di awal waktu kawan-kawan Ken, para saksi dan Ken cerita, itu saya masih merasa susah untuk dipercaya. Masa sih seorang AKBP, seorang polisi itu berani untuk mengarahkan anak buahnya atau siapapun yang ada di rumah itu untuk menodongkan senjata. Terus di situ saya lihat ada juga di media kalau abangnya Arya mengatakan kalau itu memang perkelahian gitu. Jadi di situ saya bertanya di mana maksudnya tentang perkelahian ini. Sedangkan udah ada salah satu saksi dari si Adit yang memegang senjata, Jadi kalau sekarang saya nggak bisa membayangkan kayak mana para saksi di saat itu. Jadi walaupun saya abangnya, mungkin saya juga nggak akan berani berbuat apa-apa ketika ada senjata di situ. Oke, jadi sudah terintimidasi, sudah ada ancaman psikologis terlebih dahulu ya? Cuman teman saya ada yang di lokasi saat itu. Oke, boleh kita ngobrol dengan temannya, Bang? Ya, boleh. Boleh. Oh, ada temannya juga di sini ya? Boleh duduk di sini? Oke. Dengan siapa namanya, Mas? Dengan Rio. Rio? Iya. Rio usia berapa sekarang? Usia 22 tahun. 22 tahun. Oke. Rio ini adalah salah satu temannya Mas Adam yang nemenin waktu kemarin rombongan itu, ke kediaman itu. Dari wajahnya saya lihat Mas Rio yang berupaya untuk melerai dan menghentikan pertikaian itu saat Ken ada di bawah dan Aditya ada di atas memukuli, dan malah Rio-nya nggak dikasih jalan atau dihalangi oleh Pak Khairuddin Hasibuan. Benar. Saya mau memisahkan, terus orang tua dari Aditya itu melarang saya untuk memisahkan. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Karena kan sekilas kita hanya lihat di video kan hanya gestur saja untuk mendorong Anda mundur ke belakang. Tapi pada prinsipnya adakah intimidasi yang disampaikan waktu itu? Pada saat itu dia menggeser saya, mendorong saya saja. Bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa, terus dia bilang maju ke depan, bilang ke Aditya, jangan emosi nanti kau kalah. Oh gitu. Oke. Tapi yang kelihatan di video kan itu satu kali Anda berupaya untuk melerainya. Yeah. Tapi apakah sebetulnya teman-teman yang lain atau Mas Rio sendiri berupaya untuk melerai keadaan itu waktu itu? Teman-teman yang lain ada juga yang merelai itu. Tapi saya kurang fokus ke mereka, saya fokus ke Ken saja kan, gitu pada saat itu. Oke, dan waktu itu memang tidak bisa memberikan pertolongan karena waktu itu dihalang-halangi oleh
pihak sana. Benar. Oke. Mas Rio, mengenai senjata laras panjang yang akhirnya ditemukan oleh Polda Sumatera Utara, betulkah senjata itu yang ada dan dilihat waktu itu oleh Mas Rio dan kawan-kawan ketika mendatangi kediaman Aditya Hasibuan? Untuk senjata benar adanya. Senjata laras panjang? Senjata laras panjang. Oke, Anda lihat dengan kasat mata, dengan mata kepala sendiri ada senjata laras dengan mata kepala sendiri. Siapa yang gotong waktu itu? Waktu itu saya kurang kenal sama yang megang senjata itu ya. Bukan AKBP Akhirudin Hasibuan? Bukan. Bukan. Oke, ada dari rombongan di situ ya? Ada rombongan dari situ. Sempat diletuskan nggak senjata itu? Diletuskan enggak, cuman dia mengarahkan ke kami. Ada ancaman waktu itu? Dia cuman bilang mundur-mundur. Sambil pegang senjata laras panjang? Iya, sambil senjata sosok panjang. yang dianggap jadi kelompok AKBP Akhirudin Hasibuan menyatakan mundur-mundur kepada Anda semua? Benar. Oke, soal bahwa uang itu diberikan kepada Anda ya? Kepada saya. Oke, waktu itu apa yang disampaikan? Disampaikannya ini untuk uang perobatan. Oke. Dan pada akhirnya dia minta diselesaikan damai waktu itu? Dia menasihatin kami lah, jatuhnya gitu. Oke, seperti yang terlihat di video ya. Tapi sekali lagi terima kasih ya Mas Rio ya atas keterangan Anda, Mas Rio. Ini pertama kali Anda kasih keterangan ya? Pertama kali. Pertama kali di media ya? Pertama kali di media. Oke, Mas Adam juga pertama kali ya? Iya, pertama. Pertama kali. Terima kasih ya. Bu Elvi, terima kasih. Mas Adam, terima kasih. Mas Rio. Saya Abraham, silakan. Sobat, saya akan dihubungkan langsung oleh Ibunda Elvi, ini untuk pertama kalinya. Ken yang tidak pernah muncul ke publik setelah video viral dirinya dianiaya, Ken Admiral akan bicara kepada saya Abraham Silaban. Sebentar saja. Sobat, saat ini kita sudah terhubung dengan Ken. Halo Ken, saya Abraham Silaban, Ken. Iya, halo Bang. Iya, Ken. Gimana kabarnya di Manchester? Ya, kabarnya alhamdulillah bagus Bang. Fokus belajar sama yang lain. Lagi musim apa ya di sana sekarang? Lah, Bang. Lagi musim apa di sana? Musimnya sih biasa aja. Maksudnya dinginnya itu biasa aja. Cuman kadang dia nggak jelas gitu Bang. Dingin, panas, dingin, panas. Kalau di sana dingin, panas dan biasa aja. Kalau di sini panas, bicarakan kasus Ken Admiral. Iya, Cuaca di sini. Terasa panasnya sampai sini. Kerasa juga sampai Manchester. Iya Bang. Ken, kemarin aku lihat kamu juga ikut di Zoom ya, waktu sidang etiknya Pak AKBP Akhirudin Hasibuan ya? Iya Bang. Oke, waktu itu partisipasinya apa? Hanya menonton aja kah atau dimintain keterangan juga waktu itu sama Ken? Dimintai keterangan juga Bang. Dimintai keterangan ya? Untuk menceritakan apa peran Pak Akhirudin dalam. Oke. Apa waktu itu yang Ken ceritain dikit aja? Di situ pertanyaannya banyak sih ya Bang. Ya singkatnya sih tentang masalah detail-detail yang ada di peran Pak Akhirudin waktu di TKP sih Bang. Tentang hal-hal detail, apakah benar, menanyakan kebenaran, apakah betul Pak Akhirudin ini melakukan itu, seperti itu Bang. Setelah kasus ini rame dan Ken itu kan nggak kelihatan tampil di publik, publik cari-cari tahu tentang Ken Admiral, di mana dan kemudian kenapa nggak muncul ke publik. Kira-kira jawaban Ken apa? Jawaban saya ya, kan di sini saya juga lagi musim-musimnya belajar Bang. Maksudnya lagi musim-musimnya udah dekat-dekat mau ujian. Jadi hal yang saya fokusin selagi saya di sini ya untuk fokus belajar dulu sih Bang. Oke. Kemudian setelah Ken mengetahui bahwa pada akhirnya Aditya Hasibuan jadi tersangka dan putusan etik diberhentikan tidak dengan hormat, ayahnya AKBP Akhirudin Hasibuan, tanggapan Ken seperti apa? Saya ngerasa ya ini mungkin
salah satu mukjizatnya Allah lah bang. Kan saya selama 4 bulan saya udah, maksudnya saya juga nggak terima saya bisa dianiaya kayak gitu sama ayahnya, sama anaknya. Selama 4 bulan saya dibungkam. Baru selama 4 bulan itu juga saya malah jadi yang tersangkanya kan di dalam cerita Pak Ahirudinnya itu. Malah dilaporkan kembali saya. Ya saya ngerasa sekarang sih sangat bersyukur sih bang. Atas saya perhatian netizen ke saya. Ya gitu sih bang. Tapi Ken nggak ada diteror dari sana sini kan? Untuk di sini ya paling di WhatsApp bang, di media sosial sih bang. Oh ya, di WhatsApp ada ancaman juga? Ancaman bukan ancaman sih, lebih kayak ada nomor yang nggak saya kenal tapi ngechat gitu. Biasanya nyampain apa itu Ken? Ya nanya tentang pendetailan kasus-kasusnya sih bang, maksudnya yang seharusnya saya nggak perlu kasih tahu, orang itu pada nanya-nanyain gitu sih bang. Oke, intinya mengganggu kenyamanan lah ya Ken? Iya sih bang. Iya. Ken, kalau dibilang bahwa itu adalah perkelahian 1 lawan 1, menurut Ken kayak gimana? Menurut saya sih itu sama sekali nggak benar ya bang ya, karena kan di situ datangnya dengan niatan baik. Maksudnya jelas-jelas di situ udah diomongin, udah dibawa mobilnya yang udah hancur spionnya di situ kan udah langsung dibawa di kopernya bang. Kalau emang mau berkelahi, masa saya datang ke rumahnya polisi bang sambil bawa mobil semahal itu untuk di. Kalau emang saya mau berantem di rumah itu bang, masa kayak gitu caranya? Emang pure emang mau minta ganti rugi aja sih bang. Tapi kejadian yang ini malah lain kan. Oke, satu lagi. Kalau dibilang ini semua karena pemicunya adalah perempuan Ken, rebutan perempuan, gimana Ken? Kalau dibilang rebutan perempuan sih enggak sih bang. Lebih ke kesalahpahaman di chattingnya itu sih bang. Oke, thank you Ken Admiral, thank you ya. Semoga sukses selalu di Manchester dan kita doakan sama-sama bahwa Arsenal akan menjuarai Liga Inggris musim ini dan Manchester City akan menangisinya. Enggak sih bang, Manchester City sih lebih. Waduh. Udah parade di sini kan bang, kalau udah menang biasa ada parade di sini. Ken, untuk urusan keadilan kita satu kebatinan, tapi untuk urusan klub persepak bolaan kita berseberangan ya. Oke. Iya, nanti abang saya viralkan kalau udah klub bola ini ya. Thank you Ken, sukses di sana ya Ken ya. Sehat-sehat terus ya ujiannya ya Ken. Thank you Ken. Aku balikin ke abang nih. Bang. Ke abang Adam. Thank you. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa saja ada korban lain. Yang orang tua saya nggak mau tuh itu. Kasus AKBP Ahirudin Hasibuan harus betul-betul dijadikan pelajaran, bukan hanya karena membiarkan penganiayaan, tapi juga urusan kekayaan. Apabila sesuatu ditampilkan ke publik, dipamerkan dalam bentuk kekayaan, itu semua pada waktunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Bila tidak, ujung-ujungnya pemecatan. Saya Abraham Silaban dari Kota Medan, Sumatera Utara. Sampai jumpa lain kesempatan.